Theo dalam perjalanan menengok neneknya, rumah neneknya ada di seberang desanya. Sekarang hari ulang tahunnya dan Theo ingin menghadiahi beliau kue buatannya. Tapi ada 7 jembatan yang harus dilalui untuk sampai ke rumah nenek. Dan di bawah tiap jembatan ada Putri Duyung. Putri Duyung selalu meminta bayaran dari orang-orang yang melewati jembatan itu. Sebelum Theo bisa menyeberang, dia harus memberikan setengah kue yang dia bawa. Tapi karena Putri Duyung baik hati, masing-masing dari mereka akan mengembalikan 1 kue ke Theo. Berapa kue yang harus dibawa Theo dari rumah supaya nenek bisa menerima 2 kue? Theo harus menyerahkan setengah kuenya di tiap jembatan, tapi dia masih akan menerima 1 kue kembalian. Kalau Theo membawa 2 kue dari rumah, dia akan tetap punya 2 kue setelah melewati tiap jembatan. Wisnu mau naik gunung selama 1 hari. Dia menyuruh istrinya mengemas sesuatu untuk dimakan, sesuatu untuk diminum, dan sesuatu supaya dia tetap hangat. Saat Wisnu membuka ranselnya, dia cuma menemukan 1 benda. Bisa tebak benda apa itu? Sebutir kelapa. Wisnu bisa minum air kelapa, dia juga bisa makan dagingnya, dan akhirnya Wisnu bisa pakai tempurungnya sebagai ganti kayu-kayu untuk menghangatkan diri. Nina memutuskan untuk bermain kuis, dia terus saja mengajukan pertanyaan yang sama ke semua orang yang ditemuinya. Dan tiap kali, dia mendapatkan jawaban yang berbeda-beda. Bisa tebak apa pertanyaan Nina? Pertanyaan yang diajukan Nina adalah, jam berapa ini? Perhatikan gambar ini, kira-kira tangki mana yang bakal penuh duluan? Tangki 5. Saluran antara tangki 5 dan 2 ditutup, jadi air akan mengalir ke tangki kelima dari tangki pertama. Tapi nggak akan mengalir ke tangki kedua, makanya tangki 5 akan penuh duluan. Gimana kalau struktur kompleks ini? Apa kamu tahu tangki mana yang akan penuh duluan? Oke, ini penjelasannya. Tangki C cukup rumit karena tertutup di sebelah kanannya. Jadi air akan mengalir ke tangki J. Terus air akan mengalir ke kanan dan masuk ke tangki L. Di titik ini, kayaknya jelas tangki H bakal penuh duluan. Tapi bukan, tangki itu juga ditutup, jadi jawaban yang benar adalah tangki F. Ada sebuah ladang jagung luas, seekor rubah menemukan jalan masuk ke ladang dan mulai berlari. Apa kamu tahu sampai mana si rubah bisa berlari masuk ke ladang? Rubah cuma bisa berlari masuk sampai ke tengah ladang. Setelah titik tengah itu, berarti si rubah berlari keluar ladang. Teti adalah prakirawan cuaca. Hari ini hujan jam 11.57. Bisa bantu dia menghitung peluang cuaca terik dalam waktu 72 jam? Peluangnya adalah 0. 72 jam lagi bakalan pas malam hari. Kenapa nyamuk lebih kurus dari lalat? Karena nyamuk lebih senang begadang. Ini Rico, dan ketiga wanita ini Melanie, Julie, dan Millie. Melanie suka es krim stroberi, Julie suka es krim blueberry, dan Millie benci es krim. Apa kamu bisa menemukan istri Rico di antara ketiga wanita itu?
Julie. Cincinnya sama dengan cincin Rico. Kesukaan es krim nggak penting sih di sini. 1,5 orang makan 1,5 burger dalam 1,5 jam. Berapa burger yang bisa dimakan 9 orang dalam 3 jam? Makin lama artinya makin banyak burger. Dan makin banyak orang juga makin banyak burgernya. Total waktunya jadi 3 jam dan orangnya jadi kali lipatnya. Maka jumlah burger yang dimakan akan menjadi 18. Lihat susunan ini. Struktur ini terdiri dari 15 batang korek api. Bagaimana caramu mengurangi 6 batang korek agar menjadi 10? Ini cara yang termudah. Kamu kegocek ya? Pram adalah seorang kakek, jumlah hari dalam usia cucunya kira-kira sama dengan jumlah pekan dalam umur anaknya. Jumlah bulan dalam umur cucunya juga sama dengan jumlah tahun umur Pram. Jumlah umur mereka bertiga adalah 140 tahun, jadi berapa umur Pram? Untuk memecahkan teka-teki ini, kamu butuh hitung-hitungan. Katakan si kakek adalah A, anak lelakinya B, dan cucunya C. Karena umur totalnya 140 tahun, kita bisa menyusun persamaan ini. A tambah B tambah C sama dengan 140. Jumlah hari di usia si cucu sama dengan jumlah pekan dalam usia anak lelakinya yang bisa dijadikan persamaan ini. 365C sama dengan 52B. Terakhir, jumlah bulan dalam umur si cucu sama dengan jumlah tahun Pram. Jadi, 12C sama dengan A. Sekarang informasi ini bisa kita jadikan persamaan besar dan kita hitung hasil akhirnya. 12C tambah 365C dibagi 52 tambah C sama dengan 140. 624C tambah 365C tambah 52C sama dengan 7280. 1041C sama dengan 7280. Jadi, C sama dengan 6,99. Karena tadi dikatakan bahwa umur si cucu dalam hari kira-kira sama dengan jumlah pekan si ayah, kita bisa membulatkan angka itu menjadi 7. Jadi, umur Pram 84 tahun dan putranya 49. Kalau kamu kalikan semua angka di ponselmu, angka berapa yang akan kamu peroleh? 0. Ingat, mengalikan angka berapapun dengan 0, hasilnya selalu 0. Harry dan Sarah pergi hiking untuk merayakan hari jadi mereka. Tapi cuma si istri yang kembali dari liburan itu. Sarah pergi ke kantor polisi setempat dan bilang, Harry tersesat di hutan waktu aku tidur di tenda. Polisi menahan Sarah dengan bilang, saya sudah bicara dengan agen perjalanan Anda. Kami curiga Anda terlibat dalam hilangnya Harry. Sarah nggak ngasih tahu siapapun tentang perjalanan itu. Kenapa agen dan polisi bilang dia bersalah? Sarah cuma membeli tiket sekali jalan untuk suaminya dan tiket pulang pergi untuk dirinya sendiri. Artinya, dia yakin kalau dia akan pulang sendiri. Apa kamu tahu mana dari pernyataan berikut yang benar? 1 pernyataan di sini salah, 2 pernyataan di sini salah, 3 pernyataan di sini salah. Pernyataan kedua yang benar. 13 gua terletak dalam bentuk lingkaran di hutan ajaib. Di dalam masing-masing gua itu ada harta karun dan permata. Tiap hari, penjaga gua bisa memindahkan harta karun ke gua terdekat atau bisa menyimpannya di gua yang sama.
Sementara itu, tiap 2 hari sekali, pencari harta karun mendatangi hutan itu dan bisa memasuki 2 gua manapun pilihan mereka. Bagaimana para pencari harta karun bisa menemukan harta itu dalam jumlah hari yang seminimal mungkin? Seorang pencari harta karun harus bergerak searah jarum jam setiap hari. Dan seorang pencari lain harus bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Dengan begitu, mereka akan menemukan harta itu minimal dalam 7 hari. Lily sedang duduk di kamar hotelnya, tiba-tiba dia mendengar ketukan di pintu. Dia membuka pintu dan melihat seorang wanita aneh berdiri di luar. Wanita itu bilang, maaf, kirain ini kamarku. Lalu dia berjalan menyusuri koridor menuju lift. Lilis nggak kenal wanita itu, dikuncinya pintu dan dihubunginya satpam hotel. Lilis memintanya untuk menahan wanita tadi. Kenapa wanita itu kelihatan mencurigakan bagi Lilis? Kalau memang wanita tersebut mengira itu kamarnya, tentu dia akan buka pintu pakai kunci, bukan mengetuk pintu. Alex, Amy, Ellie, dan Alvin terjebak di hutan. Ada jembatan yang bisa membawa mereka kembali ke kota dengan selamat, tapi jembatan itu sudah sangat tua dan gelap. Jembatan itu cuma bisa menampung 2 orang sekali lewat. Keluarga ini cuma punya 1 senter untuk bergerak dalam gelap. Alex butuh 1 menit untuk menyeberang, Amy butuh 2 menit, Ellie butuh 4 menit, dan Alvin 5 menit. Bagaimana cara mereka sampai di seberang dalam waktu seminimal mungkin? Inilah yang harus mereka lakukan. Alex dan Amy harus pergi duluan, mereka akan butuh waktu 2 menit. Lalu Alex harus kembali ke Ellie dan Alvin. Sekarang, Ellie dan Alvin harus membawa senter dan menyeberang jembatan. Waktu yang dibutuhkan 5 menit. Lalu Amy harus kembali ke Alex. Sampai di sini, mereka sudah menghabiskan waktu 10 menit. Sekarang Alex dan Amy harus menghabiskan 2 menit lagi untuk menyeberangi jembatan. Dan beginilah cara mereka semua sampai di seberang sungai dalam waktu 12 menit. Septi adalah seorang dosen, seorang penilik akan mengunjungi kelasnya besok. Penilik bisa mengajukan pertanyaan apapun kepada mahasiswa, pertanyaannya bisa mudah atau sulit. Septi berhak menentukan mahasiswa mana yang akan menjawab masing-masing pertanyaan. Septi ingin meninggalkan kesan terbaik. Perintah apa yang harus dia berikan kepada mahasiswanya untuk memaksimalkan peluang didapatkannya jawaban benar bagi tiap pertanyaan? Kamu bisa bantu Septi? Ini gampang kok. Septi tinggal meminta semua mahasiswa tunjuk tangan untuk semua pertanyaan. Tapi yang tahu jawabannya harus angkat tangan kiri, sementara yang nggak tahu jawabannya harus angkat tangan kanan. Strategi ini bisa membantu Septi untuk mendapat jawaban yang benar aja. Penilik juga akan terkesan sebab semua mahasiswa akan tunjuk tangan. Mila dan Lily adalah wanita kembar, tapi cuma 1 dari mereka yang polisi asli. Kamu tahu yang mana? Mila, ada kamera yang merekam Lily sebab dia adalah seorang aktris.